betul ya Bapak Ibu, belakangan ini isu kesejahteraan guru kembali ramai diperbincangkan. Dan itu tentu sangat wajar ya Bapak Ibu, karena ketika kita berbicara tentang guru, kita sedang berbicara tentang masa depan anak-anak kita. Nah, di Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru yang sekarang namanya menjadi GTK ya Bapak Ibu, Kemendikbudrismen, kami terus berikhtiar agar peningkatan kompetensi berjalan beriringan dengan penguatan kesejahteraan guru. Khususnya bagi guru non-ASN ya, yang selama ini tetap mengabdi dengan penuh dedikasi. Ada beberapa kebijakan yang terus kami jalankan dan perkuat Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu melalui pendidikan profesi guru yang sudah kita mulai sejak tahun lalu, tahun 2024 akhir, dan tahun lalu penuh kita sudah laksanakan. Nah, PPG ini sebagai pintu masuk penguatan profesionalisme guru sepanjang 2024 hingga 2025 kemarin tercatat lebih dari 1,4 juta guru lulus PPG dan sudah mendapat sertifikat pendidik. Tentunya ini akan sangat berdampak pada diterimanya tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme guru. Meskipun di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Misalnya kalau sudah dapat TPG tapi masih ngumpul di satu sekolah ya pasti sebagian gurunya tidak akan mendapatkan tunjangan karena syaratnya adalah pemenuhan beban kerja. Meskipun beban kerja sudah kami lakukan relaksasi ya, tidak harus 24 jam penuh mengajar. Bapak Ibu baca ya Permendikbudrismen tentang pemenuhan beban kerja. Nah, bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya. Nah, saat ini untuk guru non-ASN, besarnya tunjangan yang diberikan adalah 2 juta per bulan dan ini tentu menggembirakan ya karena meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 1,5 juta dan meningkat 500.000. Harapannya ini juga mengikuti ya perkembangan nilai rupiah dan agar peningkatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang telah melalui proses in-passing tidak perlu khawatir karena nilai yang diterima setara dengan gaji pokok ASN sesuai dengan in-passing Bapak Ibu semua. Sesuai dengan ketentuan. Nah, in-passing kan bermacam-macam ya. Nah, selain melanjutkan program yang sudah berjalan seperti PPG, kami juga masih mencari nih Bapak Ibu guru yang masih tercecer, belum tertuntaskan di tahun 2025 yang lalu. Kami terus berupaya agar semua guru yang seharusnya ikut PPG kami cari, kami jemput bola melalui tim PPG sampai ke sekolah-sekolah di mana mungkin ada hambatan dalam hal pendaftaran. Nah, selain melanjutkan program tersebut, pemerintah juga di sisi lain juga meningkatkan anggaran sekaligus memperluas cakupan penerima tunjangan dibandingkan tahun sebelumnya. Saya sampaikan secara sederhananya gini ya supaya mudah dipahami oleh kita semua. Untuk tunjangan profesi guru atau TPG tahun 2025 dialokasikan sekitar 10,9 triliun untuk lebih dari 396.000 guru. Nah, tahun 2026 ini anggarannya meningkat sekitar 11,6 triliun. Artinya komitmen penguatan kesejahteraan guru bersertifikat terus ditingkatkan. Kalau angkanya meningkat lebih sebesar ini, lebih dari 1 triliun, itu artinya jumlah penerimanya juga bertambah ya. Karena kan kita juga melakukan penuntasan untuk sertifikasi ya, sehingga jumlah penerima juga bertambah. Nah, untuk selain TPG juga ada TKG namanya ya, tunjangan khusus guru. Nah, untuk tunjangan khusus guru, bagi yang mengajar di daerah 3T tahun 2025 anggarannya sekitar 610 miliar Bapak Ibu. Untuk lebih dari 26.000 guru yang berhak menerima atau disebut di daerah khusus. Nah, tahun 2026 ini naik menjadi setara 706 miliar, 706,8 miliar untuk lebih dari 28.000 guru. Nah, itu berarti juga komitmen peningkatan terus kami lakukan. Daerah-daerah yang memang belum masih disebut daerah khusus, kami upayakan terus mendapatkan haknya ya para gurunya. Kemudian untuk insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik tahun 2025 dialokasikan sekitar 774 miliar untuk sekitar 365.000 guru ya. Karena masih banyak guru juga yang belum bersertik, semoga ini berkurang ya di tahun ini. Nah, tahun 2026 ini meningkat signifikan sekitar 1,8 triliun.
untuk lebih dari 377.000 guru. Artinya apa? Artinya negara tentu terus hadir di tengah Bapak Ibu guru, ada peningkatan anggaran, ada perluasan penerima, dan ada upaya berkelanjutan untuk memperkuat kesejahteraan guru non-ASN. Kami memahami tentu dengan sangat ya, memahami betul yang kami lakukan semua ini belum menjawab seluruh harapan. Namun negara kembali hadir di sini dan terus berproses untuk memperkuat kesejahteraan guru secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, tentu kita harus kolaborasi ya Bapak Ibu. Di sisi sini pemerintah pusat melakukan upaya terus melalui advokasi penganggaran, melalui upaya penuntasan sertifikasi dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu guru atau pemerintah daerah juga harus mendukung dengan pendataan yang baik, atau paling penting adalah melakukan updating pada Dapodiknya gitu ya, agar terus terjaring Bapak Ibu. Nah, mengapa kami terus berkomitmen terkait dengan hal ini ya? Kami menyadari betul bahwa kesejahteraan itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga tentang rasa dihargai, rasa diakui, dan rasa aman dalam menjalankan tugas mulia mendidik generasi bangsa. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu. Saya ini udah banyak banget komen yang masuk di sini. Nanti akan kita coba jawab ya Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan di sini khususnya nanti tolong ya teman-teman yang terkait dengan rekening masih abu-abu itu kenapa gitu, nanti biar dijawab ya. Ini ada juga Tendik, apakah bisa mengikuti, tolong linearkan bahasa Arab, dan nanti kita akan jawab. Kalau untuk linearitas mungkin nanti kita bisa akan coba jawab di tempat live IG yang berbeda. Bapak Ibu, terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama saya. Ada 1.145 guru yang sudah bergabung, dan juga saya juga menyapa nih keluarga tercinta saya dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru Tenaga Kependidikan, Kantor Guru Tenaga Kependidikan, BPPMP, BPMP, Balai Bahasa, dan semua UPT kita, dan semua keluarga besar yang sudah menyimak acara live Instagram Ngopi Bareng Bu Nunu sore hari ini, yang kita ganti dengan Ngabuburit Bareng Bu Nunu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, sebelum kita menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di sini, yang sedang dikurasi oleh tim, saya ingin menghadirkan dua teman ngabuburit saya sore hari ini. Ini berdua adalah guru-guru non-ASN yang tetap konsisten mengajar, terus meningkatkan kompetensi diri, mengikuti PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan ya dulu. Pernah menerima insentif juga, dan hari ini ada Bu Ika ini sudah menerima tunjangan profesi guru. Perjalanan mereka tentu sangat panjang kalau dilihat dari penampilan beliau, bukan yang anak-anak yang baru kemarin ya, yang mana dan nanti kita akan mendengar baru kapan beliau menerima tunjangan profesi. Jadi perjuangannya pasti panjang, dengan sabar beliau berdua mengikuti prosesnya dengan yang penuh tantangan ya. Betul, dan betul. Akhirnya mendapatkan berkah, dikabulkan semua doanya, usaha kerasnya mendapatkan hasil. Maka beliau sekarang sudah bersertifikat pendidik dua-duanya gitu ya. Nah, mungkin kita perlu mendengar nih sebenarnya pengalaman beliau berdua. Bagaimana sih prosesnya, siapa beliau? Saya mulai dari Bu Ika dulu ya. Oke, baik Ibu. Ya, Bu Ika, boleh diceritakan profilnya Bu Ika ini ngajar apa, dari mana, mengapa sih Bu Ika pengen jadi guru? Boleh diceritakan nggak? Baik, Bu, perkenalkan, izin memperkenalkan diri, saya Bu Ika Farhana, atau biasa di sekolah saya dipanggilnya Miss Ika, Ibu. Jadi walaupun mengajar bahasa Indonesia, tapi di lingkungan kami ini untuk guru-guru yang perempuan dipanggil Miss dan yang laki-laki dipanggil Mister. Nah, itu budaya yang ada di sekolah kami. Saya lulus PPG-nya kapan? Lulus PPG ini tahun 2024. Saya alhamdulillah masuk ke ya. piloting tahap 3, Ibu. Kok bisa tahu ada informasi piloting dulu gimana? Nah, itu dia. Sebenarnya seperti yang tadi kan Ibu menanyakan, sering mengikuti live Ibu tidak? Nah, saya itu ya taunya dari sosmed. Saya sering mengikuti informasi-informasi yang dipublikasikan di Instagram. Instagram. Ya, follow di Ditjen GTK, kemudian PPG Kemendikbud dulu namanya ya Bu, sekarang sudah berganti menjadi Kemendikdasmen. Nah, dari situ saya dapat informasi
Undangan panggilan pertama kali menjadi PPG itu tahun 2022 sebenarnya Bu. Waktu gitu. namanya masih menjadi dalam jabatan. Iya, 2022 Kemudian ya. waktu itu mungkin memang belum rezeki saya dan saya diminta untuk bersabar lebih karena memang ada perbaikan berkas yang terlewat saya upload. Akhirnya saya sabar menunggu di tahun 2024 itu terpanggil lagi dalam tahap piloting tahap 3. Dan itu sudah dalam bentuk transformasi ya Bu PPG-nya. Dan jadi yang Ibu pengalaman PPG itu yang Ibu rasakan seperti apa? Pengalaman PPG yang saya rasakan itu karena saya masuknya kategori piloting itu saya sangat-sangat senang dan tentu bersyukur sekali. Bahkan memang saya berharapnya dari tahun 2022 itu ya Bu. Pengalaman PPG itu banyak sekali yang saya rasakan dari segi mengajar. Pertama prosesnya terlebih dahulu yang saya ceritakan mungkin ya Bu. Untuk di sini saya kan sebagai guru juga yang mempunyai tugas mengajari kelas. Kemudian di satu sisi juga harus kuliah online, belajar modul intensif, mengerjakan tugas-tugas LSM. Kemudian di rumah juga sebagai ibu rumah tangga, dan tentu itu tantangan buat saya untuk memanage waktu sebaik mungkin. Dengan adanya PPG piloting ini yang transformasi sistemnya sudah yang terbaru dari segi fleksibilitas waktu, itu saya sangat terbantu sekali, saya apresiasi sekali. Bahkan pada saat saya UTBK itu saya dalam kondisi sakit Ibu. Nah, kondisi sakit. Ngulang apa langsung lulus? Ngulang atau langsung lulus? Alhamdulillah langsung lulus. Perjuangan saya, jadi perjuangan saya itu kan waktu itu udah uji kinerja itu udah lulus Bu. Nah, UTBK kondisi sakit. Alhamdulillah karena online ya Bu ya. Kata saya perjuangan saya ini tanggung harus diselesaikan. Lalu tetap izin sama dosen, kemudian bisa ikut UTBK dan alhamdulillah langsung lulus tanpa mengulang. Apa perubahan yang Ibu rasakan sebelum ikut PPG dan setelah ikut PPG? Khususnya setelah tentu perubahannya itu salah satunya kan dapat tunjangan ya. Iya. Apa perubahan yang Ibu Ika rasakan dari sisi pengetahuan yang diperoleh dari ilmunya dan dari segi finansial? Kalau misalkan dari segi ilmu pengetahuannya, segi mengajar untuk implementasi mengajar di kelas, tentu itu saya sangat rasakan sekali. Mengajar itu jadi lebih terstruktur Ibu. Mungkin yang awalnya saya ya mengajar kayak yang ide ala kadarnya saja. Semenjak ikut PPG kan pasti kita dapat ilmu-ilmu baru ya. Saya jadi dari PPG itu saya jadi mengenal ada UBD, understanding by design, ada TARC, teaching right at the level, terus lebih memahami konsep diferensiasi, karena kan awal-awal kemunculannya itu banyak terjadi mispersepsi ya Bu ya. Nah semenjak ikut PPG jadi mispersepsi yang di awal sempat saya dapatkan itu jadi tercerahkan Bu, dan saya implementasikan di kelas dengan memanfaatkan teknologi. Jadi intinya kalau dari pengetahuan tentu ilmu jadi terupgrade. Kemudian kalau dari segi mengajar itu lebih terstruktur karena perangkat ajar yang kita desain itu kita sudah memahami konsepnya gitu Bu. Terus terima tunjangannya sejak kapan Bu Ika? Saya menerima tunjangan itu karena lulusnya baru di November, menerima sertifikat pendidiknya bulan Desember tahun 2024. Menerima tunjangannya itu kan masih per 3 bulan waktu yang tahun 2025 ya Bu. Jadi 2025 sudah mulai terima ya? Iya, tapi itu di rapel. Di rapel itu saya baru terima di bulan Juni 2025. Begitu juga pas di akhir semester 2-nya. Iya, itu juga numpuknya di akhir. Nah, sekarang udah merasakan yang per bulan belum? Sudah Ibu. Oh, jadi sudah terima? Sudah. Wah, saya belum dapat ininya saya belum dapat nih, malah ibu guru sudah. Masya Allah. Itu tim kita. Saya juga kaget sekali ternyata kebijakan yang baru diterapkan ternyata langsung direalisasikan. Alhamdulillah ya. Iya, cek SKTBG Januari udah terbit. Apa notifikasi? Enggak ada yang ini sih. Tapi ada notifikasi di Info GTK. Paling saya lihat notifikasinya dari Info GTK selalu. Karena biasanya patokan saya selama SKTPG terbit pasti cair, tinggal menunggu saja. Iya. Makasih Bu, jawaban yang sangat komprehensif. Senang sekali saya ikut bahagia ya Ibu Ika sudah menjadi guru profesional, pengetahuannya bertambah dan juga tentu kesejahteraannya juga meningkat.
Semoga lebih kompetensi lagi, meningkatkan kompetensinya untuk masa-masa yang akan datang ya Bu. Jangan lupa ikut pelatihan-pelatihan ya. Insya Allah siap itu. Ya, kita beralih ke Pak Sabani ya. Pak Sabani, apa kabar Pak Sabani? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, untuk Pak Sabani sekarang juga sama-sama non ASN ya. Iya, Perjalanan yang dihadapi untuk sampai saat ini dengan segala kondisi itu seperti apa? Karena kan saya dengar Pak Sabani ini menerima tunjangan sebesar 300.000 ya per bulan, dan sebentar lagi juga akan menerima TPG. Bisa diceritakan Pak Sabani bagaimana awalnya menjalani peran guru dengan gaji tunjangan yang sebesar 300.000 dan gaji dari yayasan dengan pekerjaan Bapak yang Bapak hadapi sehari-hari yang cukup kompleks. Jadi sebelum saya menjadi guru non ANS itu saya bagaimana cara finansial saya selama saya jadi di sekolah itu kan udah 7 tahun ya Bu. Oh, 7 tahun ya. Baru 7 tahun dan baru tahun kemarin tuh saya ikut PPG. Nah, alhamdulillahnya tuh saya dapat bantuan dari pemerintah itu 300.000 itu, alhamdulillah ada penambahan karena finansial yang dari yayasan itu cukup saya setiap harinya tuh cuman saya mengirit-ngiritkan gitu. Saya usahain walaupun dekat rumah. Jadi saya setelah mengikuti program ini, alhamdulillah jadinya ada penambahan buat saya. Dari biasanya saya mau dapat saya bisa buat nyicil motor gitu Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi bisa untuk transportasi ke sekolah ya. Ke sekolah jadinya saya bisa. Alhamdulillah. Pak Sabani ini ikut PPG ya, sudah lulus ya tahun 2025. Susah nggak Pak PPG-nya? Untuk susah sih sebenarnya susah Bu. Cuman waktu itu saya kesulitan saya waktu saya PPG ini membagi-bagikan waktu. Jadi waktu saya mengajar, waktunya mengajar dan waktunya belajar. Iya, belajar gitu. Diatur sendiri ya? Iya, saya mengatur waktunya itu dengan kayak misalnya saya buat besok materinya apa, terus kemudian saya mempersiapkan OTBK-nya, kemudian untuk membuat UKIN juga saya juga mempersiapkan materinya juga dan waktunya juga. Ya Pak, ini kan sebentar lagi Bapak akan juga terima ya. Tadi saya dengar dari tim kami, tim TPG itu sudah valid gitu ya. Berarti kan akan segera terima nih Pak. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Pak? Perasaan saya sangat senang ya, alhamdulillahnya. Biasanya saya mendapatkan 300.000 akan menjadi 2 juta ya. 2 juta. Pasti tentu lebih bermanfaat ya Pak. Saya berharap sih Pak dengan tunjangan yang 2 juta itu sebagiannya dikontribusikan untuk meningkatkan kompetensi ya Pak ya. Iya, jadi tadi kita sudah mendengar ya testimoni yang positif dari dua beliau, baik Bu Ika maupun Pak Sabani terkait dengan manfaat kebijakan atau komitmen pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian berbagai macam tunjangan tadi. Terima kasih kepada Pak Sabani dan juga cerita yang tadi Bapak sampaikan. Meskipun mendapatkan hanya 300.000 tapi tetap bersemangat mengajar, dan pada saat mengikuti PPG tetap bersemangat membagi waktu, dan saya juga senang Pak Sabani maupun Pak Sabani akan segera menerima tunjangan profesi. Dan sebentar lagi juga akan menerima TPG.